Hai. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas satu materi yang seru banget dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, materinya yaitu tentang drama. Pernah nggak sih teman-teman nonton pertunjukan teater atau drama di sekolah atau di tempat lain? Nah, di video ini kita akan mengenal lebih dalam apa itu drama, ciri-cirinya, struktur, jenis-jenisnya, sampai ke kebahasaan yang ada dalam teks drama. Yuk, siapkan catatanmu dan simak baik-baik penjelasannya karena materi ini tidak cuma menarik tetapi juga bisa bikin kamu makin kreatif dan percaya diri dalam berekspresi. Sebelum kita masuk lebih jauh ke materi, kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan drama itu. Nah, secara bahasa, kata drama berasal dari bahasa Yunani yaitu draumai yang berarti berbuat atau bertindak. Jadi dari awal drama itu memang erat kaitannya dengan aksi atau gerakan. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama dijelaskan sebagai kisah atau cerita yang melibatkan konflik dan emosi dan ditulis secara khusus untuk dipentaskan di atas panggung teater. Jadi, drama itu bukan hanya untuk dibaca, tetapi memang diciptakan untuk dimainkan dan ditonton. Sementara itu, menurut ahli sastra, Goris Keraf dalam buku yang dikutip oleh Tarigan pada tahun 1986, drama adalah suatu bentuk karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting dan dialog yang dipentaskan di atas panggung. Jadi dari penjelasan itu kita dapat menyimpulkan bahwa drama itu adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk percakapan dan tindakan. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya jelas untuk dipentaskan supaya penonton bisa memahami cerita bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga dari ekspresi, gerakan, dan interaksi antara tokohnya. Jadi, bisa kita katakan bahwa drama adalah cerita hidup karena tidak hanya dibaca tetapi juga dirasakan secara langsung lewat pertunjukannya. Berikutnya ada yang disebut dengan ciri-ciri. Nah, ciri-ciri ini adalah sesuatu yang bisa membuat sebuah karya sastra disebut drama. Yang pertama, drama itu disampaikan dalam bentuk dialog. Jadi, ceritanya nggak dijelaskan lewat narasi panjang seperti di novel, tetapi percakapan antar tokohnya. Dari dialog itulah, cerita bisa berkembang dan konflik mulai terasa. Lalu tentu saja dalam drama itu ada tokoh atau karakter. Nah, tokoh-tokoh inilah yang diperankan oleh aktor yang masing-masing punya sifat, tujuan, dan peran yang berbeda-beda. Ada yang protagonis, antagonis, bahkan kadang tokoh lucu buat menghibur penonton. Nah, drama juga selalu mengandung konflik. Nah, konflik inilah yang membuat cerita jadi seru, bisa berupa pertentangan batin dalam diri tokoh atau konflik antar tokoh yang saling berlawanan. Jadi intinya konflik drama bakal terasa datar. Selanjutnya, drama dipentaskan di atas panggung. Tentunya beda dengan cerita di buku. Drama itu hidup di atas panggung. Ada setting, properti, lampu, suasana yang dibuat supaya penonton bisa merasakan langsung dunia cerita itu. Dan uniknya, drama juga punya interaksi dengan penonton. Jadi saat aktor itu tampil di atas panggung, ekspresi dan suara mereka bisa langsung dirasakan oleh penonton. Bahkan kadang penonton bisa ikut hanyut dalam cerita emosi, tegang, sedih, atau malah tertawa bersama saat menonton drama. Jadi selain itu, drama mengandalkan gerak dan ekspresi. Aktor harus menampilkan perasaan tokohnya lewat gerakan tubuh, raut wajah, atau cara bicara mereka. Jadi bukan cuma sekedar baca dialog, tapi benar-benar menghidupkan karakter. Kemudian dramanya punya struktur tertentu, biasanya ada prolog, lalu ada dialog yang membangun cerita dan diakhiri dengan epilog atau penutup yang memberi kesimpulan atau pesan. Kemudian yang tidak kalah penting dalam drama itu menggunakan bahasa yang khas. Bahasa yang digunakan sesuai dengan siapa tokohnya dan situasinya. Dan umumnya menggunakan
menggunakan bahasa sehari-hari biar lebih mudah dipahami oleh penonton. Nah, tujuan utama drama adalah menghibur. Tapi jangan salah, meskipun menghibur, drama juga bisa menyampaikan pesan moral yang dalam tentang kehidupan atau nilai-nilai atau pentingnya memilih yang benar. Jadi lewat drama kita nggak cuman ditontonin cerita, tetapi diajak mikir dan merasakan. Nah, teman-teman, sekarang kita membahas soal struktur dalam drama. Dalam drama itu ada dua jenis struktur yang penting. Yang pertama, struktur dalam bentuk pertunjukan dan struktur isi cerita. Kedua struktur ini saling melengkapi. Struktur yang pertama adalah struktur utama dalam drama yang dilihat dari bentuk pentasnya. Biasanya drama punya 3 bagian, ada prolog, dialog, dan epilog. Prolog ini adalah bagian pembuka. Di sini diperkenalkanlah tokoh-tokoh dan latar atau tempat atau waktu yang terjadi pada drama itu. Lalu masuk ke bagian utama yaitu dialog. Disinilah cerita benar-benar berjalan lewat percakapan antar tokoh. Dan diakhiri dengan epilog yaitu penutup cerita yang biasanya berisi pesan moral atau kesimpulan dari kisah yang sudah dipentaskan. Tetapi selain dari bentuk drama, juga punya struktur alur cerita yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu adalah bagian pengenalan tokoh, latar, dan suasana. Mulai diperkenalkan lalu masuk ke komplikasi yaitu munculnya konflik atau masalah yang dihadapi oleh tokoh. Nah, konflik ini biasanya makin rumit sampai akhirnya masuk ke resolusi. Nah, resolusi ini adalah di mana konflik diselesaikan. Jadi, bisa dibilang prolog, dialog, dan epilog itu semacam bingkai panggungnya, sementara orientasi, komplikasi, dan resolusi adalah isi ceritanya yang membuat drama lebih hidup dan lebih menarik. Berikutnya kita akan membahas mengenai unsur yang terdapat dalam sebuah drama. Perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah drama terdapat dua unsur yakni unsur ekstrinsik dan intrinsik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun cerita dari dalam. Pertama ada tokoh dan penokohan, yaitu siapa saja yang terlibat dalam cerita dan bagaimana sifat atau karakternya. Misalnya, ada tokoh utama, tokoh pembantu, protagonis atau antagonis. Lalu yang kedua ada alur, yaitu urutan peristiwa dalam cerita, mulai dari pengenalan, munculnya konflik, hingga penyelesaiannya. Latar juga penting, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang membentuk ceritanya. Selanjutnya ada tema, yaitu ide utama dari drama itu, biasanya persahabatan, cinta, perjuangan, dan lain sebagainya. Dialog jadi unsur utama karena dialog itulah drama berjalan. Ada juga amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan kepada penonton. Dan terakhir ada gaya bahasa yang biasanya disesuaikan dengan karakter tokoh dan situasi di dalam cerita. Kemudian ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur dari luar cerita, yaitu ikut memengaruhi unsur drama. Di sini adalah latar belakang pengarang, pengalaman hidup, lingkungan, bahkan perasaan penulis bisa mencerminkan dalam isi cerita yang ditulis. Lalu kemudian ada kondisi sosial dan budaya, yaitu bagaimana budaya atau keadaan masyarakat saat drama itu ditulis mempengaruhi isi cerita itu. Misalnya drama yang ditulis pada zaman penjajahan tentu akan berbeda isinya dengan drama modern. Nah, dan yang terakhir adalah nilai-nilai kehidupan dalam drama. Biasanya ada nilai moral, sosial, keagamaan, atau bahkan pendidikan yang ingin disampaikan secara tersirat kepada penonton. Berikutnya kita bahas mengenai jenis-jenis drama, yaitu terbagi menjadi 3 berdasarkan penyajian lakon, media pementasan, dan bentuk penyajiannya. Yang pertama kita bahas jenis drama berdasarkan penyajian lakon. Jenis ini dilihat dari bagaimana cerita disampaikan kepada penonton. Kemudian ada tragedi, yaitu drama yang menghadirkan kisah yang menyedihkan atau tragis, biasanya berakhir dengan duka. Lalu ada komedi yang justru sebaliknya, menyampaikan cerita lucu dan menghibur. Ada juga tragedi komedi, yaitu gabungan dari dua suasana yang menyatukan unsur kesedihan dan kelucuan dalam satu alur. Kemudian ada opera, di mana dialog antar tokoh
tidak diucapkan seperti biasa, tetapi dinyanyikan dengan iringan musik. Kemudian ada melodrama, menghadirkan konflik yang sangat emosional dan dramatis, sering disertai dengan musik yang memperkuat suasana. Lalu ada farce, yaitu drama komedi dengan adegan yang dilebih-lebihkan, kadang terasa konyol. Berikutnya tableau, yaitu pertunjukan yang lebih menekankan pada gerakan tubuh dan ekspresi wajah, biasanya tanpa dialog atau hanya sedikit sekali. Kemudian ada juga seni tari, yang merupakan perpaduan antara seni tari dan drama, biasanya dipentaskan tanpa banyak percakapan. Selanjutnya kita masuk ke jenis drama berdasarkan media pementasan, yang artinya drama dibedakan dari di mana dan bagaimana pertunjukan itu disampaikan kepada penonton. Pertama, ada drama panggung, yaitu drama yang dipentaskan secara langsung di atas panggung teater. Lalu ada drama radio yang hanya bisa didengar tanpa visual, sehingga mengandalkan suara dan efek bunyi. Kemudian ada drama televisi yang biasa kita lihat di layar kaca, misalnya dalam bentuk sinetron atau pertunjukan drama lainnya. Drama film adalah drama yang diproduksi untuk layar lebar dan sering kita temui di bioskop atau platform digital. Drama wayang merupakan jenis khas Indonesia di mana pementasan dilakukan menggunakan tokoh-tokoh wayang sebagai pemeran utama cerita. Kemudian terakhir kita bahas berdasarkan bentuk penyajiannya. Jenis pertama yaitu sandiwara, yang merupakan bentuk pertunjukan drama dengan pesan atau nilai-nilai tertentu, kadang bersifat pendidikan. Lalu ada teater rakyat, yaitu drama tradisional yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti ludruk, ketoprak, atau lenong. Kemudian drama musikal, yaitu gabungan antara akting dialog dan musik yang membuat pertunjukan menjadi lebih meriah. Ada juga teatrikalisasi puisi yang adanya pembacaan puisi dalam bentuk pertunjukan teater dengan ekspresi gerakan yang dramatis, dan balet, yaitu drama yang disampaikan sepenuhnya melalui gerakan tari dan musik. Ini tanpa menggunakan dialog lisan. Selain itu ada juga jenis drama lainnya seperti drama dialog yang hampir seluruh isinya berupa percakapan atau antara tokoh, dan drama monolog, yaitu pertunjukan yang hanya menampi iklan satu tokoh yang berbicara sendiri di atas panggung. Nah, dengan memahami berbagai jenis drama ini, kita bisa jadi lebih menghargai ragam karya seni pertunjukan serta mampu membedakan karakteristik masing-masing drama berdasarkan bentuk dan penyajiannya. Sebagai pelengkap materi yang sudah kita pelajari tadi, yuk kita lihat contoh pertunjukan drama singkat untuk memperjelas pemahaman kita. Video ini menampilkan bagaimana sebuah teks drama bisa dihidupkan melalui akting, dialog, ekspresi, dan gerak para pemerannya. Silakan teman-teman klik tautan yang tersedia pada slide ini untuk menonton videonya. Perhatikan bagaimana para tokoh membawakan peran masing-masing serta bagaimana unsur-unsur drama seperti konflik, ekspresi, dan dialog muncul dalam pementasan tersebut. Nah, teman-teman, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa drama itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang disajikan dalam bentuk dialog dan tindakan dengan tujuan untuk dipentaskan di depan penonton. Nah, kita sudah mengenal pengertian drama, ciri-cirinya, struktur, unsur-unsur infleksi dan ekstriksi, kaidah kebahasaan, hingga jenis-jenis drama berdasarkan berbagai aspek. Semua ini menunjukkan bahwa drama bukan hanya hiburan semata, tetapi juga mengandung nilai seni, ekspresi, dan pesan kehidupan yang moral. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih memahami drama, tidak hanya sebagai pelajaran, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi kita terhadap seni pertunjukan. Jangan lupa, jika ada pertanyaan boleh diketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.
Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, belajar itu seru kalau kita menikmati prosesnya. Bye-bye.